Ya. Oke, ini tempat apa ini Pak? Bisa dijelaskan kepada kami Pak? Ini tanda tangan dari Bapak Uskup. Bapak Uskup Surabaya ini penanggung jawab umat Katolik di Keuskupan Surabaya. Nah, ini tanggal 7 Oktober diresmikan Wisma Bethlehem ini. Ya, jadi Wisma Bethlehem diresmikan tanggal 7 Oktober 2001 untuk tempat penampung peziarah yang datang berziarah ke Gua Maria. Itu yang tempat untuk menginap tadi ya, Wisma ini ya? Ya, Wisma ini untuk menginap. Jadi berapa banyak Pak di sini Pak untuk kawasan tempat menginap ini? Ini bisa nampung 244 orang. 200. Nah, Wisma Bethlehem ini bisa menampung 244 yang menginap. Kalau makan bisa 1.000 orang. Kalau makan di sini pun disediakan ya Pak ya? Disediakan. Jadi kalau para berziarah mau berziarah ke Posaram bisa reservasi dulu dengan petugas kami di Wisma Bethlehem untuk menginap dan untuk makan pagi atau makan malam begitu. Oke. Kita ke Gua Maria. Gua Maria ya. Oke. Mari. Sudah. Ini perjalanan kita dari sini ada berapa menit nih Pak? Ini sekitar 5 menit juga nggak sampai lah. Dari Wisma Bethlehem. Dari Wisma Bethlehem ke Gua Maria tidak sampai 5 menit. Cepat sekali ini. Cepat ya. Ya. Oh ini ya Pak kawasan wismanya ya Pak ya? Ya ini kamar-kamarnya. Kamar ya. Ini jalan tembus ini sebenarnya jalan pintas ini. Oh ini jalan pintas. Tapi kalau jalan peziarah yang umum lewat bawah, banyak jalan sebenarnya ini. Kalau menginap di sini berarti ya lewat sini. Lebih dekat ya. Lebih dekat. Nggak ke sana lagi arahnya. Ya. Ini kita persisnya sekarang ada di belakang Pondok Rosario. Ini. Nah, ini Pondok Rosario. Jadi ada berapa Pak? Ada 4. Ada 4 pondok. Ada 4 Pondok Rosario. Jadi ada peristiwa gembira. Di sini tuh Pondok Rosario itu untuk apa Pak? Orang berdoa. Jadi berdoa Rosario. Berdoa Rosario. Jadi seperti ini, mari. Nah, ini Pondok Rosario, ini peristiwa mulia. Ini peristiwa mulia. Mari. Untuk apa Pak peristiwa mulia itu Pak? Peristiwa mulia itu orang berdoa Rosario dengan dasar Alkitab. Jadi ini seperti ini. Oh ada ini, ada ayat hitungnya. Iya. Itu jadi orang Katolik itu berdoa itu berdasarkan kitab suci. Jadi doa orang Katolik, doa Rosario itu tidak ada dalam kitab suci itu nggak benar, tapi doa Rosario dasarnya kitab suci ya seperti ini. Dasar lah ya. Ya, kami mengenang Yesus bangkit dari kematian. Ya. Kami juga mengenang Yesus naik ke surga itu. Itu tingkatnya dari mana? Dari sini? Atau dari sini. dari sini Ya. ke sana ya. Sana. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Ya. Ini namanya peristiwa mulia. Peristiwa mulia. Ya, jadi untuk misalkan yang peziarah atau yang ke sini Pak, itu ada hope atau ada harapan seperti apa Pak untuk bisa datang? kalau ujubnya macam-macam. Ujub peziarah itu permintaan. Oh permintaan. Permohonan. Itu macam-macam. Oh lain-lain ya? Ya. Nggak dikhususkan. Nggak dikhususkan. Tapi itu semua ada dalam rangkuman. Jadi doa. Jadi saya punya ujub apa? Ya. Masnya punya ujub apa? Permintaan apa? Permintaan apa ya. ya? Lalu kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa lewat perantaran Bunda Maria. Jadi Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Jadi mendapat tempat khusus orang Katolik itu. Bunda Maria mendapat tempat khusus di Gereja Katolik. Di luar untuk Katolik juga boleh ya Pak? Boleh. Kesini ya, Boleh. Atau apalah. Bermeditasi dengan segala macam motivasinya mereka. Ya motivasi jalan-jalan, rekreasi, ataukah mereka sedang menenangkan diri karena situasi di sini sangat tenang. Tenang ya. Tenang sekali. Sangat ya sejuk di sini Pak. Sejuk, tenang. Jadi orang lebih meriksa batin itu jauh lebih baik di situasi yang hening. Ya dengan keindahan alam di sini ya. ya. Itu.
Ya, kira-kira begitu ya. Kita matikan ini. Mari. Di sini ada pagar pembatas nggak Pak untuk dengan warga sekitar sini? Patar ada sih, ya seperti itu pagarnya. Oh itu, pun itu warga itu? Itu sebelah sudah rumahnya warga. Jadi saya lihat di sini ada bangunan-bangunan lain. Itu warga itu. Warga ya? itu sudah rumah-rumah warga ya. Itu. Berarti untuk masuk ke sini warga bebas ya? Bebas, bebas masuk. Nggak istilahnya benar-benar dibatasi, nggak bisa masuk nggak ya? bisa. Bebas, semuanya bebas. Tapi memang inilah cara gereja Katolik menyampaikan. Jadi inilah orang mau menilai seperti apa orang Katolik itu. Ya seperti ini. Apa sih yang kita mau batasi, Pak? Semua orang harus punya hak untuk menikmati. Ada hak ya. Nggak ada. Gitu? Ya, orang nih. Jangan nih, dengan kepercayaan ini nggak boleh masuk juga ya. Nggak boleh. Ya. Semuanya itu bisa diakses. Semuanya bisa diakses. Tanpa membeda-bedakan lah ya. Tanpa harus membeda-bedakan. Oh, ini sama ya Pak? Ya, ini tadi kita masuk peristiwa mulia, ini peristiwa gembira, sana peristiwa sedih. Ya. Satu lagi? Sana peristiwa cahaya. Nah, itu. Ada 4 lah. Ya, 4. Peristiwa Rosario. Jadi itu namanya peristiwa Rosario. Ini. Sejuk Pak di sini Pak. Sejuk. Sejuk sekali. Sejuk sekali. Damai. Damai kalau apalagi kalau sore, malam, hari orang kalau berdiam diri, bermeditasi, itu akan lebih sejuk. Oh, kayak di sini ada penerangan sih Pak kalau kita masuk sini ya. Oh, penerangan terjamin, penerangan. Nah, ini Pondok Rosario Nazaret. Jadi itu sebelah sana kelihatan. Ini Pondok Rosario ini sebagai apa nih Pak? Kalau di Islam itu kan doa tasbih, Zikir. Seperti doa Rosario juga begitu. Seperti zikir lah ya kalau Muslim ya. Itu seperti itu. Jadi Rosario itu sama dengan tasbih. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh doa tasbih. Doa tasbih. Kalau bahasa Katolik itu namanya doa Rosario. Doa Rosario. Oke, mari. Ini Gua Marianya ini. Ya. Ini kita udah memasuki ya Pak? Ya, ini sudah di depan Gua Maria. Jadi kita Gua Maria Posarang ya Pak? Ya, Gua Maria Lourdes Posarang. Nah, ini. Ini asli dari bebatuan apa memang? Oh, bukan. Ini gua beton dibangun. Dibangun ya? Ya, dibangun. Jadi di dalamnya ada mata air. Ada mata. Jadi bangunan Gua Maria ini ada 2 lantai di dalam. Oh, ada bangunan ya? Iya, di dalam. Bisa disinggahi atau gimana Pak? Bisa. Tapi memang kita tidak ada akses untuk masuk. Oh, nggak ada. Itu yang bisa masuk siapa tuh Pak? Itu yang bisa masuk itu petugas-petugasnya. Jadi ada petugas khusus berarti apa? Jadi misalnya para pastor, para suster, asisten imam, petugas liturgi boleh bisa masuk ke dalam. Ya. Di sana mereka bisa menginap di atas. Enggak ada tempat penginapan. Di sana tuh ada ruangan audio, ada ruang filter, ada ruang gamelan, ada gudang. Jadi di dalam ini ruangan seperti itu. Jadi bukan untuk menginap, tidak. Tidak boleh menginap. Tidak ada yang menginap juga. Tidak ada ya. Misalnya mereka datang ke sini dengan acaranya selesai udah. Jadi umat Posarang umatnya duduknya di sini. Oh, untuk umat. Jadi di sana itu hanya petugas liturgi. Jadi para pastor, pelayan umat di sana. Jadi mereka duduk di sana. Ini semua umat di sini. Nah, yang untuk berdoa kita di mana Pak tempatnya Pak? Ini kita berdoa di sini Pak. Oh, enggak ke sana? Enggak. Di sini. Di situ hanya tempat penyalaan lilin, pembakaran lilin. Jadi kalau orang mau bakar lilin silakan. Lalu orang kembali ke sini lalu duduk.
dia berdoa. Itu ya. Berdoa di situ. Berarti kalau misalkan orang di luar yang pengurus yang bisa masuk ke dalam kita, berarti yang untuk di luar umum nggak bisa ke sana ya Pak? Nggak bisa. Di sana yang keluar. Jadi begini, di misa tradisi Katolik itu para pastor dengan petugas liturginya mereka mengganti pakaian di dalam. Di pastor kan pakai pakaian jubah. Oh iya. Mereka mengganti pakaian di dalam lalu keluar dari ya. Keluar lewat sana, lewat apa namanya, pos sana. Ada satpam duduk. Iya. Jadi pos sana lewat sini masuk ke sana, duduk di sana. Jadi mereka akan Berarti orang biasa tidak bisa masuk ke sana. Naik lah gitu, naik ke sana itu tidak bisa. Tidak Ya? bisa. Kalau saat diizinkan lah ya. Kalau saat liturgi tidak bisa. Kecuali saat begini bisa silakan naik. Kalau saat ini boleh ya. Tapi kalau akan mengambil sedikit sih Pak. Boleh. Boleh. Kalau ada saat tertentu itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena manusia sudah penuh, manusianya banyak banget. Ada faktor itulah ya. Ya. Lalu di situ kan tempatnya khusus mereka yang mari. Kirain maksud kami tempat ini tidak boleh gitu untuk selamanya di luar yang umum ya. Boleh ya. Boleh. Kecuali acara-acara tertentu ya. Boleh. Nah ini tempatnya seperti ini. Ini altar namanya. Altar. Monggo Mas bisa naik. Seperti ini. Altar. Jadi para petugas akan dulu di sana. Iya. Jadi para pastor kan mereka yang memimpin doa. Jadi umat itu nanti di sini semua akan duduk ya. Duduk di kawasan sebelah sini ya. Ya. Itu penuh Mas. Dari ujung sana sampai ujung sana penuh manusia itu. Ya? Penuh. Manusia. Nah, kalau kayak di Muslim sebutnya ceramah lah ya. Iya, ceramah. Ya, kalau di ada tempat lain Pak selain yang tempat ini dan Gua Maria? Itu Jalan Salibnya di bawah, pintu Jalan Salib. Nah, kita ke Jalan Salib atau bagaimana? Mari. Sebelum kita ke museum ya. Iya. Mari. Jadi ini tempat untuk orang berdoa, bermeditasi di sini. Ini kita menuju ke Jalan Salib. Dari sini ya? Ya. Jadi Jalan Salib ini sebenarnya doa untuk masa Paskah, Prapaskah. Prapaskah. Ya, di dalam sebelum Paskah. Paskah. Jadi banyak orang berdoa doa Jalan Salib. Sebenarnya doa Jalan Salib juga bisa di rumah dimanapun tempat bisa, tapi karena lokasinya luas, jadi dibangunlah seperti ini. Jadi umat difasilitasi oleh keuskupan supaya umat Porsarang di samping rekreasi dan segala macam mereka juga harus berdoa begini. Nah di Jalan Salib ini ada ritual apa Pak? Ritual seperti apa yang dilakukan di begini, orang Jalan Salib itu berdoa Jalan Salib. Jadi berdoa mengingatkan Yesus bersengsara untuk kehidupan manusia. Berarti antara manusia dengan manusia ya? Ya, jadi Tuhan Yesus ini dia hadir di dunia ini untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Ya gitu. Jadi karena dosa Adam, dan Hawa itu kan jatuh dalam dosa. Betul. Di Taman Eden itu jatuh dalam dosa karena mereka makan buah terlarang itu lalu jatuh dalam dosa. Memulihkan kembali hubungan itu, lalu Yesus ini hadir di dunia lewat perantaraan Maria. Di dalam kandungan Maria Allah hadir, lalu seperti Yesus yang besar, lalu dia harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Ya itu. Nah di sini kan banyak sebutnya apa nih Pak? Ini diorama patung Jalan Salib. Ini menggambarkan apa saja nih? Ya, ini menggambarkan sejak Yesus mulai diadili pertama. Dari mana mulai? Dari sini. Nah, ini namanya stasi pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi Yesus dengan segala macam kerendahannya,
karena dia mau memberitakan kerajaan Allah, lalu dia tidak disukai oleh imam-imam saat itu di Yahudi. Nah, lalu Yesuslah diadili, lalu dijatuhi hukuman mati. Nah, sejak inilah mulai pertama ini, lalu sampai Yesus disalibkan. Nah, perhentian itu sampai Yesus disalibkan. Nah, itu dengan segala macam ya mulai dari perhentian pertama sampai ke 14. Berarti ini tuh ya bilang simbol pas waktu pada saat Yesus akan dihukum mati. Iya, Yesus akan dihukum mati, memanggul salib, bertemu dengan ibunya, ditolong sama Simon dari Kirene, lalu dilucuti pakaian, ditemui oleh wanita-wanita Yerusalem, lalu dilucuti pakaian, lalu dipaku di kayu salib, lalu mati, diturunkan dari salib, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Nah itu. Nah, jadi orang Katolik itu beriman itu karena Yesus mati dan bangkit. Kalau tanpa kebangkitan, sia-sialah iman orang Katolik. Nah itu. Ya, tidak ada gunanya orang Katolik beriman. Nah itu. Ya, jadi karena Yesus bangkit, iman Katolik itulah yang hadir. Jadi orang Katolik beriman karena Yesus bangkit dari kematian. Keyakinan itu ya Pak. Ya. Kita tidak keliling toh? Boleh. Kita keliling atau bagaimana? Kita tidak keliling atau langsung ke ini aja. Ke museum. Ya. Kita ke museum. Tidak, jalan salib cuma di sini aja. Boleh kita ikut. Oh, ikutin ini ya. Mari ya. Baik. Karena kan pasti orang pengen tahu jalan salib itu apa? Tahapannya dari mana ke mana. Jadi Yesus diadili, setelah diadili lalu dijatuhi hukuman mati. Ya, itu awalnya itu. Ya. Tadi yang pertama gitu ya Pak. Ya. Sudah berapa lama nih Pak patung-patung ini begitu? Oh, sudah berapa lama ya? Kalau dari 2000 tahun 99 gimana? Oh, dari 99 ya, sudah ada ya? Ya, sudah ada. Sudah hampir 4 tahun. Ya, hampir 20 tahun. Ini perhentian kedua, stasi kedua. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus dikasih salib. Salib itu bagi orang Katolik itu lambang kemenangan. Tapi bagi sebagian orang yang tidak beriman kepada Katolik itu lambang apa ya? Konyol segala macam ya. Di sini patung yang mana nih Pak yang digambarkan dengan Yesus Pak? Yesus itu yang ada mahkota durinya. Yang mahkota duri itu ya. Jadi ini istilahnya Algojo ini ya. Yesus manusia tanpa dosa, tanpa salah, tapi dijatuhi hukuman. Ya. Lalu disuruh memanggul salib. Nah, itu salib itu lambang dari kemenangan orang Katolik, lambang dan juga dosa-dosa orang banyak orang Katolik. Orang ditimpakan kepada Yesus. Oke. Ini perhentian stasi ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Pada saat dia memanggul salib dalam perjalanan itu dia jatuh untuk pertama kali. Kadang-kadang manusia juga begitu, kita manusia kita jatuh, ya loh, jatuh dalam dosa, dalam cobaan. Tapi yang menjadi apa? Yang menjadi teladan adalah Yesus bangun lagi. Dia menerima dan bangun lagi, bangkit lagi untuk melanjutkan. Nah, manusia juga diharapkan begitu. Kita manusia itu seringkali jatuh dengan dosa yang sama. Ya, tapi kita berusaha untuk kembali bangkit, untuk tidak mengulangi lagi. Itu orang yang imannya sedang bertumbuh. Berarti pengertian dari situ ini apa ya? Itu ya. Kembali ke kehidupan masing-masingnya. Mari. Ada filosofi ya Pak? Oh ya. Ya, ini stasi keempat. Stasi keempat ini Yesus bertemu dengan ibunya. Ya, dalam perjalanan dari awal tadi, dari stasi pertama, stasi kedua, stasi ketiga, sekarang dia bertemu dengan ibunya. Berarti waktu itu Bunda Maria di sini digambarkan hadir ya? Hadir dalam perjalanan tadi. Maria itu hadir sejak awal.
Jadi iman Katolik itu mengakui Maria itu hadir sejak awal. Jadi Yesus dari rahim, lahir, tumbuh, sampai dalam perjalanan sengsara di salib pun Maria hadir. Ada lah. Ada. Jadi Maria itu sangat dihormati. Kenapa? Karena Maria begitu taat pada kehendak Allah. Nah, sampai putranya tidak ada salah, tidak ada dosa, lalu dihukum, dia juga menerima. Dan bagaimana hati seorang ibu itu? Akan menangis lah, Pak. Ya pasti, kita manusia, hati seorang ibu bagaimana? Ya toh? Dan manusia merasakan itu, kami merasakan. Tuhan, akibat dosaku, aku salah ya, salahnya banyak saya, banyak salah. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana saya harus bertemu dengan ibu saya? Dengan keadaan saya berdosa. Oke ya? Oke. Ada doa. Setiap jalan salib itu ada doa di setiap stasi. Umat juga berdoa dengan tentu dengan materi yang berbeda. Itu. Nih. Ini perhentian kelima. Nah, perhentian kelima. Perhentian kelima ini Yesus ditolong Simon dari Kirene. Siapa dia, Pak? Simon itu orang di dalam perjalanan. Jadi Yesus sudah tidak bertenaga, sudah tidak kuat memanggul salib yang besar itu. Nah, lalu para serdadu meminta Simon untuk membantu Yesus ini. Jadi memang begini, gambarannya begini. Kita ini manusia ini harus saling tolong menolong. Ya. Nah, itu gambaran umumnya kan di sini, ya. Jadi manusia ini kita lahir dengan sebagai manusia itu supaya kita saling tolong menolong. Ya, di saat orang punya beban, di saat orang sedang terpuruk, di saat orang kita harus tolong apapun. Apapun. Dengan bentuk apapun, ya itu. Jadi Simon dari Kirene ini sosok yang membantu Yesus saat itu memanggul salibnya Yesus. Lah bagaimana dengan kita manusia? Ya itu tadi, kita harus saling tolong menolong. Ya. Antara manusia ya, dengan manusia. Ya. Apapun bentuknya, saling menyapa, tolong dalam beban, menerima, atau sekedar memberi sesuatu yang dalam bentuk apapun lah. Ya, kita itu sebagai manusia itu saling bertoleransi. Ya, toleransi itu gambaran umumnya. Oke. Jadi ada 7 tingkatan ya, Pak ya. Gitu ya. Ya. Ini ini Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Nah ini, jadi di sepanjang perjalanan sengsara Yesus di jalan salibnya itu, ada perempuan-perempuan yang menangisi, meratapi. Ya. Nah, jadi kan kita kan ibadah kalau kita lihat orang susah kan menangis gini. Oh, ya. Tapi Yesus menegur, menghibur. Jangan kamu tangisi saya, tangisilah suami dan anak-anakmu. Nah itu. Apa pesan di balik itu? Kita tidak perlu meratapi kematian Tuhan Yesus, tapi kita meratapi diri sendiri dan anak-anak kita yang sedang dalam bimbingan kita. Kalau kita bimbing salah, anak mesti salah. Nah, itu merusak. Jangan lihat keluar dulu ya, dalam dulu dibenahi. Iya, benahi dulu. Itu tujuannya. Ya. Hari. Ya kadang kan orang salah pengertian. Oh ya. Orang lihatnya keluar dibenahi, ternyata dalamnya juga masih rusak. Masih rusak. Jadi banyak salah pengertian ya. Nah, ini stasi ke-9. Nah, ini Yesus jatuh ketiga kalinya. Ya, Yesus jatuh 3 kali. Dalam perjalanan jalan salib tadi Yesus jatuh 3 kali. Pertama, kedua, dan ketiga. Ya, itu tadi gambarannya. Kita kadang-kadang sering jatuh itu. Jadi jatuh ini melambangkan kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan. Ya toh? Manusia ini diciptakan dengan segala macam
kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan lebih banyak. Betul. Ya, itu. Ini stasi ke-10. Stasi ke-10 ini bahkan Yesus ditanggalkan. Jadi Yesus sebagai Allah yang kami imani sebagai Allah itu dilucuti pakaiannya, dilucuti segala kehormatannya untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dia sebelum dipaku di kayu salib, pakaiannya dilepasi semua. Hanya untuk menutupi di pinggangnya itu. Nah, itu lalu itu martabat kemanusiaan sangat dilecehkan. Tapi dia tidak protes, dia tidak berontak. Ya, begitu. Kita pun kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita udah benar tapi masih bisa disalahkan orang lain ya. Kalau kita eker-ekeran, celah lah ya. Iya. Nih. Ini stasi ke-11. Yesus disalibkan ya, ini setelah dilucuti pakaiannya dia dipaku di kayu salib. Nah, paku di kayu salib, jadi kaki tangannya terentang. Iya. Ya. Ini menggambarkan apa nih Pak? Ini menggambarkan ini menggambarkan bahwa manusia itu ya tidak ada salah. Kira-kira kalau kita misalnya tidak bersalah masih bisa dituduh, masih bisa disalahkan. Bisa-bisa kita dihukum. Ya karena bukan kelakuan, bukan kesalahan kita saja, masih ada kesalahan orang lain. Kadang-kadang begitu. Kita harus sadar. Ya, kita mau protes silakan. Tapi buat apa? Gitu. Kadang-kadang mencari keadilan itu dunia modern itu kadang-kadang ya tidak semudah yang kita pikirkan. Kita benar pun belum tentu. Belum tentu. Yang salah bisa benar. Bisa benar. Ini stasi ke-12. Yesus mati di salib. Nah, ini puncaknya. Ada 3 nih Pak. Ya. Siapa saja? Golgota itu, Bukit Golgota itu di zaman segitu itu tempat tengkorak. Asli nama Ibrani itu tempat tengkorak. Jadi banyak orang yang bersalah dihukum di Bukit Golgota. Kayak pemakaman tuh. Ya, jadi Yesus ini disamakan dengan orang-orang yang salah tadi. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan ini penyamun. Penyamun ya, orang-orang yang saat itu salah dan salahnya sangat besar lalu disalibkan. Nah, jadi mereka disalibkan bersama dengan Yesus. Jadi mereka bersalib bersama dengan Yesus. Hanya satu yang diampuni karena dia merasa bahwa dia tidak punya, dia sudah melakukan hal yang benar. Tidak tahu sebelah kanan kali. Itu jadi saat sebelah kiri memberitahu, mengolok-olok juga Yesus. Jadi dia dibebaskan. Coba kamu katanya Tuhan, turunkan dari salib bersama kami. Nah, tapi Yesus diam saja. Tapi yang sebelah kanan menyapa lagi. Kita memang sudah menerima kesalahan kita. Hukuman kita ini setimpal dengan kesalahannya. Tapi orang ini tidak pernah ada salah. Jadi sebelah kanan itu membenarkan bahwa Yesus tidak punya salah. Dan Yesus tidak punya hak menerima hukuman seperti kita. Saat itu Yesus bilang, hari ini juga engkau bersamaku di dalam taman Firdaus. Yang sebelah? Yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri tidak diampun, sebelah kanan yang diampun. Jadi ini, ya. Jadi kalau kita sejak menerima hukuman, ya hukuman akibat dosa apa kesalahan kita nggak usah nyakut orang lain. Ya betul. Itu, ya tuh. Ya. Kita punya dosa sendiri, ya kita sendiri ya. Kita harus nanggung, ya. Itu ada kerendahan hati, ya, keikhlasan menanggung kesalahan kita. Itu ada pengampunan, Pak. Kalau kita menerima kenyataan hidup kita, lalu kita tidak melimpahkan kesalahan kita ke orang lain atau tidak menyalahkan orang lain, itu ada pengampunan. Walaupun secara fisik kita menerima hukuman di dunia ini, tapi ada pengampunan. Pengampunan itu membuahkan keselamatan. Nah, itu.
Ini perhentian ke-13. Perhentian ke-13 ini Yesus diturunkan dari salib. Ini tidak ada salib. Posisi Sudah meninggal, sudah mati. Jam 3 sore sudah mati. Jadi menurut adat Yahudi, jadi orang mati itu tidak boleh digantung saja begitu. Lalu beberapa tokoh dari agama Yahudi itu meminta jenazah ke pemerintah waktu itu, Pontius Pilatus, lalu diturunkan dari salib untuk dimakamkan. Jadi Yesus sudah tidak bernyawa, lalu dipangku di pangkuan Bunda Maria. Dipangku. Sebenarnya itu gambarnya dipangku oleh Bunda Maria. Jadi Maria menerima Yesus sudah membeku, jadi ayat itu sudah. Kesetiaan Maria terus mengikuti Yesus sejak dari awal sampai akhir. Mari. Ini Yesus dimakamkan stasi ke-14. Nah, jadi setelah Yesus diturunkan dari salib, Yesus dimakamkan secara adat Yahudi, karena Yesus orang Yahudi. Jadi Yesus dimasukkan dalam gua. Dikuburkan atau gimana, Pak? Dikuburkan tapi tidak dalam tanah. Oh, tidak di dalam tanah. Jadi di sana ada makam baru, ada batu besar, dipahat, lalu sebenarnya itu makamnya orang, tapi makam baru. Belum pernah dimakamkan orang. Lalu dimasukkan jenazahnya di dalam, ditutup dengan batu besar. Ya. Nah, ini posisi makamnya seperti ini. Yesus bangkit dari makamnya kosong. Nah, ini. Jadi setelah perjalanan tadi, sejak awal dihukum, lalu dalam perjalanan jatuh bangun, ditolong, lalu segala macam, mati, disalib, diturunkan dari salib, makamkan di sana. Dan ini simbol dari kebangkitan. Bangkit itu kenapa? Bangkit. Jadi buktinya apa? Itu makamnya sudah kosong. Nah, seperti tidak itu. ada mayat ya? Tidak ada mayat, Tidak. hanya ada kain kafan. Ada kain kafan. Lalu Dan waktu itu memang pakai kain kapan? iya, dikafani. Dikapanin ya? Dikafani. Jadi dikafani, tidak dipeti, tidak seperti kita sekarang modern dipeti. Iya, ya. Berarti gambaran dari sini tuh pas dibongkar batu tersebut nggak ada. Nggak Itulah ada. yang disebut bangkit itu. Bangkit, ya. Dan itu sudah. Jadi Yesus itu sudah memberitahukan itu, sudah diajarkan semasa dia hidup di dunia itu, dia sudah memberitahu bahwa anak manusia akan mati dan tidak akan bangkit. Nah, itu tadi, sudah mati dan bangkit. Nah, inilah terakhir. Ini terakhir. Ini sudah selesai. Nah, di Orawa Patung, Jalan Salib, Bukit Golgota. Tahun 2000. Mari. Tapi secara kata ininya memang muternya dari sana juga. Ya, muter dari sana. Yang jelas istilahnya alur cerita dari Ya. kenapa sih Yesus itu dahulunya disalib ya. Karena kan kalau kita ngikutin dari sini dulu, Oh ya, jelas ya. tertabrak nanti. Tabrakan ya. Tabrakan. Ini dia. Ini ada mata air di sini. Ini di bawah ini ada mata air. Ada mata air. Nah, di dalam gua tuh ada mata air juga. Itu yang tadi yang apa Bapak jelaskan tadi yang di bor itu di sini atau di mana, apa lain lagi Pak? Yang Di warga? warga di sana. Oh, lain lagi. Lain lagi, ada beberapa sumur.
Di sini ada beberapa sumur bor, jadi sekitar ada 5 sumur bor. Kita kembali aja, Pak, ya, kembali aja. Oke. Dah. Cukup lumayan ya, Pak. Iya, berapa menit? Ini buah-buah sekarang ya. Ya, karena lahan segini besar, lalu tidak terawat. Lalu bagaimana cara rawatnya? Oh, kita mesti tanam pohon-pohon yang bisa berbuah, supaya kita bisa rawat. Nah, ada. Jadi kalau pohon-pohon lepas begini, itu kan hanya penghijauan saja. Hijauan saja. Jadi yes. Nah, ini kan istilahnya bisa kita ambil manfaat. Manfaatnya. Eman kalau nggak dirawat nanti, kesian itu kalau sudah tanam jeruk. Iya. Nggak dirawat, Sama. kayak opong, buat apa? Iya. Dia kan tidak seperti mahoni atau pohon-pohon yang Oh iya betul. Lain ya. iya. Itulah. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Pak Boni. Boni ya. Perjalanan kita dari apa yang tadi, Pak? Pondok Rosario Pondok Rosario, ke terus Gua Maria, ke Gua Maria dan ke Jalan Salib. Jalan Salim. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih masih mengikuti channel kami di Cerita Nusantara Dunia. Bye-bye. Terima kasih.